Tiga zat ini nggak kalah penting dari kafein untuk latihan kalian. Ini pendapat gue pribadi, tapi kopi tidak akan bisa menggantikan sensasi dari pre-workout. Karena kafein tanpa tiga zat ini, kerasanya akan kurang. Zat ini adalah citrulline, arginin, dan beta-alanin. Citrulline dan arginin berfungsi untuk melancarkan peredaran darah kalian. Ini kenapa setelah konsumsi pre-workout kalian mungkin ngerasain gatal-gatal. Ditambah lagi setelah latihan otot kalian akan lebih kenceng atau kita sebutnya nge-pump. Selanjutnya adalah beta-alanin, di mana ini berfungsi sebagai buffer untuk menahan kelelahan kalian. Zat ini akan mendelay atau menahan efek dari asam laktat. Ini kenapa zat ini akan berguna khususnya untuk kalian yang latihannya intens. Satu lagi itu biasanya adalah kreatin monohydrat yang ditambahkan ke pre-workout. Fungsi dari kreatin adalah untuk menaikkan tenaga dengan menaikkan stok energi kalian atau stok ATP kalian. Sayangnya efek dari kreatin ini nggak bisa dirasakan secara instan. Tapi it's good to know kalau ada kreatin di dalam pre-workout kalian. Kalau kalian lagi cari pre-workout yang nendang, gue bisa saranin kalian cek Limit Break dari Profus. Langsung aja check out. Tidak semua orang butuh suplementasi BCAA. BCAA atau BCAA itu sebenarnya adalah asam amino pecahan dari protein. Simpelnya, proses pemecahan ini juga terjadi di tubuh kita. Untuk kalian yang konsumsi makanan tinggi protein dan variasi yang tinggi, kemungkinan kalian nggak terlalu butuh BCAAs. Tapi untuk kalian yang vegetarian, BCAA ini mungkin membantu. Apalagi untuk kalian yang pilihan makanan vegetariannya itu-itu aja. Protein nabati mempunyai profil asam amino yang tidak selengkap protein hewani. Apalagi jika kalian makan hanya satu tipe makanan aja, maka nggak akan ada variasi asam amino yang kalian bisa pecah. BCAAs akan melengkapi asam amino yang kurang ini. Orang kedua yang mungkin terbantu dengan BCAAs adalah orang-orang yang sedang diet atau defisit yang ekstrim. Contohnya binaragawan. Jika kita defisit secara ekstrim, maka kemungkinan kita akan mengkonsumsi protein yang lebih sedikit pula. Ditambah lagi dengan kondisi defisit yang ekstrim, kita akan lebih katabolik atau lebih mudah untuk memecah otot menjadi energi. Dengan BCAAs kita bisa mencukupi profil asam amino ini sehingga kita juga bisa mencegah penurunan dari kadar massa otot yang terlalu berlebihan. Kalau kalian dua tipe orang di atas, BCAAs mungkin membantu kalian. Tapi selama kalian makan protein yang variasinya tinggi dan jumlahnya cukup, maka BCAAs mungkin aja nggak akan terlalu diperlukan. Ternyata masih banyak yang salah kaprah antara latihan dengan beban berat dan latihan sampai gagal. Latihan dengan beban berat dan latihan sampai gagal itu berbeda. Latihan dengan beban berat berarti latihan yang menggunakan beban yang berat. Sedangkan latihan sampai gagal adalah latihan yang dilakukan hingga kalian gagal nggak bisa angkat lagi. Pertanyaannya, lebih bagus yang mana bang? Latihan dengan beban berat 1-5 repetisi spesifik ditujukan untuk kalian yang suka powerlifting. Beban berat ini memungkinkan kalian untuk mendapatkan adaptasi neural atau syaraf. Latihan dengan beban berat tidak harus dilakukan sampai gagal. Untuk kalian yang pengen lebih kuat, angkat beban berat secara progresif dengan repetisi yang nggak terlalu banyak dan sedikit lebih jauh dari gagal. Mungkin 2-4 repetisi sebelum gagal. Tujuannya adalah biar kalian tidak terlalu capek sehingga kalian bisa melakukan set lebih banyak dengan beban yang cukup berat. Sedangkan latihan sampai gagal itu bisa dilakukan dengan beban berat ataupun ringan. Pendekatan ini lebih cocok untuk kalian yang pengen membesarkan massa otot. Meski latihan sampai gagal sekali lagi tidak diwajibkan, kalian bisa berhenti 1-3 repetisi sebelum gagal. Untuk repetisi sendiri, 5-30 repetisi itu tergolong baik untuk hipertrofi atau pembesaran massa otot. Kedua latihan ini valid, hanya tergantung apa tujuan atau goals kalian. Kalian itu salah kalau mau hidup tanpa stres. Fenomena yang kerap muncul belakangan adalah generasi yang tidak tahan terhadap stres. Kita mau untuk mengatur tingkat stres kita, tapi menghindari stres itu bisa menjadi kontraproduktif untuk kalian. Stres adalah respon biologis dari tubuh manusia terhadap suatu stimulus, psikologis ataupun fisiologis. Tanpa ada tekanan atau stres, makhluk hidup manapun tidak akan bisa berevolusi dan berkembang dengan baik. Coba kalian lihat hukum Yerkes-Dodson. Ditemukan bahwa terlalu sedikit stres, performa kalian itu nggak akan naik. Kemudian jika terlalu berlebih, performa kalian juga akan turun karena exhaustion. Titik nyamannya adalah ketika stres itu cukup, dan ini membuahkan performa yang paling baik. Dalam ranah latihan, kalian harus lihat performa kalian. Terkadang kita terlalu nafsu untuk melakukan progressive overload tanpa melihat respon dari tubuh kita. Kita naikin beban, kita naikin reps, kita naikin set, sampai akhirnya badan kita menolak untuk beradaptasi. Dan efeknya adalah performa yang turun dari minggu ke minggu. Jadi kesimpulannya, kalian harus tahu kapan kalian push dan kapan kalian stay dan kapan kalian istirahat. Realistisnya nggak mungkin tiap hari kita bisa tambahin repetisi ataupun beban ke latihan kita. Tapi jangan juga jadiin ini alasan untuk malas. Ketika performa kita lagi naik, kita harus ikutin momentumnya dan kita harus push di saat memang kita lagi prima.